Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Ayat kedua. Ya, ada orang-orang yang disebut oleh Quran, Masya Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ada orang-orang yang ketika dibacakan Quran pada dirinya, itu bergetar jiwanya, ada sentuhan tersendiri gitu. Tiba-tiba ingatannya kepada Allah meningkat. Ingat apa aja, bisa ingat dosa, ingat macam-macam dan sebagainya. Ya, dan yang paling menarik, ayat ini tidak pernah bicara apakah yang dibacakan Quran itu ngerti isinya atau enggak. Ada satu kondisi tertentu yang ketika kita mendengar ayat Quran tiba-tiba menangis, ingin ikut. Saya tanya, tadi saya nangis baca, antum ngerti nggak bacaan saya? Antum kenapa pada ikutan nangis? Padahal belum tentu ngerti apa yang saya sampaikan. Itu kan? Jadi ada situasi tertentu yang membuat kita terarah untuk memohon. Dalam situasi ini kita bisa lihat apakah itu setan permainannya atau memang keadaan hati terdalam kita yang memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Nah, bagaimana membedakannya? Jika dalam sholat kita, tangisan kita membuat lebih khusyuk, lebih ingat dengan Allah, hadir permohonan terbaik, penyesalan dosa-dosa, maka ini dipastikan ini petunjuk kebaikan, itu bagian dari hidayah kebaikan. Tapi kalau dengan tangisan Anda membuat tidak khusyuk misalnya, misal malah mengganggu fokus Anda, cuman dibuat-buat nangis dan sebagainya, kan? Maka itu tentunya bukan dari hal yang baik. Karena tidak sedikit ada orang-orang yang ketika melihat yang nangis, dia belum nangis. Gak enak, saya belum nangis, dia aja nangis. Nah, itu kan dicari-cari dan sebagainya. Jadi sehingga menghasilkan kesan bahwa kalau dia pun bisa, saya pun bisa. Ya, apa perencanaannya? Sudah direncanakan dari sejak sholat. Takutnya apa? Kalau selesai sholat, dia nanya, kenapa kamu gak nangis? Kan? Ada sesuatu yang dipersiapkan, yang mengganggu konsentrasi sholat, sehingga dengan itu, sesuatu yang salah. Ingat, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu ditentukan oleh niatnya.